Baik, Sanabaya TV kembali lagi masih bersama saya Ricky Amelia, tentunya dalam obrolan kesehatan. Ini kita juga masih bersama dengan Bapak Niki Aldi Masardi. Ini beliau juga merupakan dosen patologi anatomi FKIK Unip ya Pak ya. Pak, ini tadi sempat menjelaskan bahwasanya ada kanker paru agresif. Nah ini apa tuh? Jenisnya seperti apa? Ya, jadi saat kita mengistilahkan agresif pada kanker itu artinya adalah kanker yang memang punya sifat pertumbuhan yang cepat. Jadi anggaplah misalkan terdiagnosis dia punya kanker A, terus dia itu salah satu tipe kanker yang agresif, maka mungkin dalam waktu setahun 2 tahun itu yang awalnya misalkan lokasinya ada di A, misalkan kita anggapnya misalnya paru ya, misalnya di paru, nanti mungkin setahun 2 tahun kemudian kalau nggak ditanganin itu bisa udah ditemukan di hati misalkan atau di kelenjar getah bening seperti itu. Jadi Sel kanker ini menyebar seperti itu. ya, jadi kemungkinan menyebar tiap tipe kanker itu berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ada yang dia itu dalam waktu 5 tahun baru menyebar, ada yang dalam waktu setahun seperti yang tadi disebutkan, semakin agresif berarti semakin cepat kemungkinan menyebarnya. Jadi kemungkinan untuk bertahan hidupnya itu lebih kecil biasanya. Oke, nah ini biasanya dikarenakan apa tuh? Kalau kita konteksnya ini kanker paru ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, salah satu yang sebenarnya sangat agresif ya, kenapa tadi di awal saya bilang kanker paru itu salah satu kanker yang dia itu tingkat kematiannya itu paling tinggi ya. Jadi dari semua kanker payudara, kanker serviks, kanker kolorektal misalnya, atau kanker yang lainnya, kanker paru itu salah satu yang paling tinggi. Kalau misalkan didiagnosis kanker paru, dia itu kemungkinan meninggal biasanya. Nah itu salah satu tipenya kan yang saya sebutkan tadi, kanker dengan karsinoma sel kecil ya, dan itu biasanya adalah kanker yang memang banyak ditemukan bila pasiennya itu merokok seperti itu. Jadi salah satu yang paling utama, bukan cuma merokok ya, tapi yang menghirup asap rokok juga menjadi salah satu yang memiliki chance atau kesempatan yang tinggi untuk berkembangnya kanker paru, terutama yang agresif seperti itu. Oke, nah kalau di Bengkulu sendiri ini untuk persentase kasus kanker paru ini seberapa tinggi kalau untuk di Bengkulu, Pak? Nah ini kebetulan seperti yang sebelumnya saya sebutkan ya, jadi memang di Bengkulu kalau dari saya pribadi belum mendapatkan angka eksaktanya, jadi makanya menjadi salah satu alasan saya bersama nanti tim dari mahasiswa Universitas Bengkulu itu ingin meneliti. Jadi dalam hal ini terutama dalam hubungannya dengan faktor risiko perokok misalkan, apakah nanti selain perokok, apakah nanti ada faktor lainnya mungkin khusus di Bengkulu itu berpengaruh terhadap kejadian kanker paru seperti itu. Oke, Pak, ini terkadang mungkin bagi orang awam nih untuk Sanabaya TV di rumah, kadang ini masih susah ataupun tidak bisa nih membedakan apa sih sebenarnya beda tumor dan kanker sebenarnya. Ini bisa dijelaskan tidak untuk tumor dan kanker sendiri ini sebenarnya ada perbedaannya? Ya kalau memang konteksnya itu sel yang tumbuh ya, jadi saat kita bilang kanker ataupun tumor itu kan sebenarnya sel yang dia itu tumbuh tanpa aturan ya. Jadi kalau misalnya normalnya itu kalau kita luka maka sel itu akan digantikan, akan tumbuh kembali yang baru. Nah tapi pada kasusnya tumor ataupun kanker, selnya itu dia akan tumbuh tanpa ada kontrol. Nah kalau kita sebut tumor biasanya cenderung untuk medisnya ya. Jadi kalau awam mungkin nggak akan terlalu dibedakan, tapi kalau misalkan medis, saat kita bicara tumor biasanya itu lebih kepada sel yang tumbuh berlebih namun tidak bermetastasis, artinya tidak menyebar. Jadi kalau saat kita bilang itu kanker, itu kita istilahkan sebagai seluruh kasus-kasus sel yang tumbuh berlebih itu yang tidak beraturan tapi dia itu punya potensi untuk menyebar kayak gitu. Dan kalau kita hubungkan dengan kematian misalkan, untuk yang berbahaya pada tubuh hidup itu adalah yang kita sebut kanker, jadi yang bisa menyebar. Kalau yang tumor sebenarnya ada beberapa orang yang memang
hidup dengan tumor tapi tidak menyebabkan kematian. Oke. Kalau untuk ciri-ciri sendiri, ini ciri-ciri dari kanker paru ini apa saja? Kalau ciri mungkin kita konotasikan dengan gejala yang biasa mungkin terjadi pada pasiennya kali ya. Kalau misalkan pada pasien biasanya batuk-batuk paling utama, batuk-batuk yang tidak berhenti. Kemudian kalau misalkan sudah agak parah biasanya sampai batuk berdarah ya. Oke. Kemudian juga kadang ada yang mungkin berat badannya menurun ataupun kondisi-kondisi yang menyebabkan penyakit-penyakit paru itu lebih mudah muncul ya, kayak misalkan pneumonia, bronkitis itu ternyata pas dideteksi dia punya penyakit bronkitis atau pneumonia, cuma dia harusnya udah sembuh dengan penanganan dokter tapi setelah sembuh balik lagi. Nah itu yang biasanya menjadi tanda-tanda mungkin dia punya kanker paru kalau dari gejalanya kayak gitu. Oke. Nah, kalau untuk mendiagnosis kanker paru sendiri, ini kan biasanya kalau kanker itu ada stadiumnya ya. Nah, ini biasanya dapat didiagnosis ini dari kapan? Oke, jadi walaupun kelihatannya untuk diagnosis itu butuh alat-alat yang cukup canggih ya, karena di dalam tubuh ya. Jadi beda kalau misalkan beberapa kanker tertentu mungkin ada yang bisa dideteksi secara langsung, kayak misalkan kanker payudara dengan sadari, misalkan kanker kulit kadang bisa kita lihat dari benjolan-benjolan. Iya, bisa dilihat langsung seperti itu ya. Kalau misalkan yang dalam tubuh itu mungkin membutuhkan mesin-mesin tertentu ya. Paling umum tuh X-ray, cuma yang sebenarnya jadi salah satu yang diunggulkan sebenarnya CT scan ya. Sebenarnya sih dari M-Unit kalau nggak salah yang saya tahu ada CT scan. Kemudian terlepas dari itu semua, mungkin saya nggak tahu ya biayanya secara khusus berapa ya kalau misalkan merasa agak mahal. Cuma yang paling utama sih kalau dari diri kita sendiri ngerasa setelah 45 tahun, 50 tahun umurnya terus masih merokok, misalkan masih merokok pada usia 45-50 tahun itu setiap tahun sampai setiap hari misalkan itu 1 bungkus rokok, nah itu udah harus hati-hati walaupun nggak bisa mengecek, paling ngecek dari dokter dulu kira-kira kayak gimana. Kemudian kalau misalkan terutama pekerja-pekerja tambang juga bisa, ataupun salah satunya sebenarnya kita berapa kali menyebabkan merokok, cuma nggak semuanya yang akibat dari rokok ya. Ada gas-gas beracun juga selain rokok yang itu juga dapat menyebabkan kanker paru seperti itu. Oke, kalau dari makanan bisa juga nggak sih Pak? Kalau dari faktor sebenarnya kalau dari makanan itu kan jauhnya jadi gaya hidup ya. Ya. Jadi kalau memang paru itu sebenarnya utamanya lebih ke apa yang dihirup ya. Oke. Nah kalau makanan itu lebih kepada apakah bila nanti yang dihirup itu beracun, kemungkinan tubuh untuk menetralisirnya itu lebih tinggi atau enggak kayak gitu. Dalam hal ini kalau kita sebut makanan, tentunya makanan-makanan yang sehat, makanan yang tinggi serat, kemudian sering berolahraga itu membantu sehingga tubuh itu lebih mudah untuk menetralisir racun-racun yang mungkin dihirup seperti itu. Oke, baik-baik. Pak, ini mungkin agak mundur sedikit ya. Tadi kan di gejala itu ada batuk-batuk ya. Nah ini bagaimana kalau misalkan batuk, kan kadang kita ngerasa batuk kan cuma penyakit ringan ya. Tapi kalau misalkan gejala batuknya memang ini ada ciri-ciri tidak? Maksudnya dalam jangka waktu lama, mungkin dalam waktu sebulan batuknya nggak sembuh atau gimana, ini harus diperiksakan karena mungkin ada kemungkinan bisa terkena ataupun mengidap penyakit kanker paru sendiri. Ya, jadi kebetulan kita sudah hidup dalam masa pandemi dan setelah pandemi ya, artinya masyarakat sendiri juga sudah cukup aware dengan gejala-gejala umum terhadap penyakit-penyakit yang menyebabkan paru itu mengalami infeksi misalkan. Itu biasanya memang hampir sama gejalanya, itu batuk-batuk. Dan biasanya kalaupun batuk-batuk itu memang yang dia itu biasanya tidak sembuh-sembuh kayak gitu. Kemudian lebih ke arah pernapasan juga sih. Pernapasan kalau misalkan sering sesak itu juga sama. Jadi itu membutuhkan penanganan lebih. Tentunya semua itu bisa ditemukan juga pada orang-orang yang masih muda, pada orang yang terkena COVID misalkan ataupun penyakit lainnya. Yang menjadi
suatu pantauan itu kalau misalkan tadi bukan gejala, tapi lebih kepada risikonya, misalkan dia itu sering merokok, kemudian kondisinya dia lapangan kerjanya memang yang itu di daerah-daerah yang mungkin udaranya itu beracun, punya gas-gas tertentu, atau di rumah misalkan ventilasinya jelek, itu dia punya kemungkinan untuk mengalami kanker paru juga kalau misalkan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bicara kanker paru itu kasusnya kan tinggi, itu di laki-laki. Sebenarnya di wanita itu juga sebenarnya cukup meningkat pesat seperti itu. Oke, gitu. Baik, ini kan kalau misalkan kita ambil kanker paru ini kan bisa dari keturunan juga. Nah, ini bagaimana kalau misalkan kasus paru ini terjadi oleh anak balita, tapi sebenarnya tidak ada keturunan dari orang tua. Nanti mungkin bisa dijelaskan ya, Pak ya. Kita rehat dulu sejenak. Jadi Sanak BTV jangan kemana-mana, kita rehat sejenak. Setelah pesan-pesan berikut ini, obrolan kesehatan akan segera kembali.